Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Agung Asmar. Langsung saja hari ini kita akan membahas tentang pendidikan, yaitu pembahasan soal dimensi 3. Soal nomor 1, jarak titik A ke titik tengah BC jika rusuknya sama dengan 12 cm. Berarti rusuknya ini 12. Kemudian jarak titik tengah BC. Titik tengah BC ini misalkan kita buat titik O. Nah, karena dia titik O ini setengah dari rusuk, berarti dia dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. Berarti titik tengah BC itu dia 6, atau jarak dari B ke O itu 6. Nah, ini kita buat aja A, B, O. Tadi rusuknya 12, kemudian jarak B ke O nya 6. Nah, di titik B ini kan siku-sikunya, jadi kita mencari sisi miringnya. Berarti itu jarak titik A ke O atau ke titik tengah BC ya, itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, itu sama dengan 144. Akar 12 kan 144, kemudian ditambah 6 kuadrat itu kan 36. Nah, 144 ditambah 36 itu 180. Akar 180 ini kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali akar 5. Berarti hasilnya 6 akar 5. Berarti jarak titik A ke titik tengah BC itu adalah 6 akar 5. Soal berikutnya, jarak titik A ke titik tengah bidang EFGH jika rusuknya sama dengan 6 cm. Rusuknya tadi kan 6, berarti A ke E ini jaraknya 6. Kemudian ke titik tengah bidang EFGH. Titik tengah bidang EFGH ini misalkan kita namai S6. Nah, berarti jarak E ke S6 ini merupakan setengah A akar 2. Karena kan E ke S6 ini kan merupakan setengah dari diagonal sisi E ke G. Jadi setengah A akar 2 itu setengah dikali 6 akar 2. Berarti hasilnya 3 akar 2. Nah, di sini kita tulis ulang. E S6, kemudian di sini ada A. Rusuknya tadi 6, kemudian jarak E ke S6 ini 3 akar 2. Nah, ini siku-sikunya di E ya. Berarti kita mencari sisi miringnya atau jarak titik A ke S6. A ke S6 itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat, itu sama dengan 6 kuadrat itu 36, kemudian ditambah 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratkan itu 2, berarti 9 dikali 2 18, 36 ditambah 18 itu sama dengan 54. Akar 54 ini kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali akar 6. Berarti hasilnya akar 9 itu 3, kemudian akar 6. Berarti jarak titik A ke titik tengah bidang EFGH atau jarak titik A ke S6 itu adalah 3 akar 6. Soal berikutnya, jarak titik A ke diagonal FH jika rusuknya 10 cm. Nah, di sini sudah dibuat gambar jarak dari titik A ke diagonal FH. Kita lihat di sini titik mana yang terdekat, A ke FK atau A ke H. Nah, di sini sama-sama terdekat tentunya ya. Nah, kita cari yang lebih dekat lagi, yaitu titik A ke titik tengah diagonal FH. Berarti ini kita
namakan titik O misalnya. Nah, berarti A ke O ini merupakan tinggi dari titik A ke FH. Nah, titik tersebutlah yang akan kita cari nantinya. Berikutnya kita akan mencari panjang A ke F dan juga F ke O. A ke F itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya A akar 2, berarti A atau rusuknya ini kan 10. Berarti A ke F 10 akar 2. Kemudian F ke O. F ke O ini kan merupakan setengah dari diagonal sisi FH. Berarti rumusnya setengah A akar 2. Berarti 10 bagi 2 akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Nah, sudah dapat jarak dari A ke F dan juga F ke O. Selanjutnya kita tulis ulang di sini. Ini A, ini F, O, dan juga H. Jarak A ke F kan 10 akar 2. Kemudian jarak F ke O atau O ke F ini dia 5 akar 2. Untuk mencari tinggi dari titik O ke A ini atau A ke O, itu rumusnya akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Nah, A ke O ini kan tingginya nih. Berarti tingginya sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Ini kan karena sisi miringnya sudah diketahui ya. Kan ini di titik O, siku-sikunya. Makanya kita kurang 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 10 kuadrat itu 100, akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 100 dikali 2, 200. Kemudian dikurang 5 kuadrat itu 25, akar 2 kuadrat itu 2. 25 dikali 2 itu 50. Berarti hasilnya akar dari 150. Akar dari 150 ini kalau disederhanakan menjadi akar 25 dikali akar 6. Kemudian hasilnya akar 25 itu 5, kemudian akar 6 turun. Jadi tinggi dari titik A ke diagonal FH itu jika rusuknya 10 cm adalah 5 akar 6. Soal berikutnya, jarak titik E ke bidang AFH jika rusuknya sama dengan 9 cm. Di sini kita bisa lihat jarak E ke A, ke F, dan ke H itu tidak ada yang mendekati, maka kita buat titik berat segitiga di antara titik E ke bidang AFH. Nah, di sini dia ya. Ini kita anggap aja titik P. Nah, ini diagonal F ke H, titik tengah itu kita anggap O misalkan. Nah, di sini kita sudah dapat titik terdekatnya. Jarak titik E ke bidang AFH-nya itu berarti dia dari A ke E, kemudian O, kemudian dari O ke A lagi. Nah, itu dia. Kita tulis ulang di sini. A, E, O. Ini kita sudah buat gambarnya. Kemudian jarak titik A ke E. A ke E itu kan dia maksudnya 9. Nah, di sini kita juga jangan lupa buat tingginya karena ini kan jarak titik E ke P yang ini tadi ya. Ini tingginya, kemudian ini titik P. Nah, jarak E ke O itu kan dia merupakan setengah dari diagonal sisi E ke G. Berarti setengah A akar 2. Berarti jarak E ke O itu dia 9 akar 2 akar 2. Kemudian
jarak A ke O. A ke O itu kan berarti dia jarak dari titik A ke tengah bidang. Berarti jaraknya itu A per 2 akar 6. Berarti A nya 9 per 2 akar 6. Nah, untuk mencari tinggi dari segitiga AEO ini, itu kita kalikan saja sisi terpendeknya. Sisi terpendeknya kan ada 9 per 2 akar 2 dikali 9. Kemudian dibagi sisi terpanjangnya atau sisi miringnya 9 per 2 akar 6. Ini kan siku-sikunya di titik E ini. Nah, hasilnya kita coret 9 per 2 ini ya, karena kan sama-sama 9 per 2. Kemudian ada akar 2 dikali 9 per akar 6. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan, berarti dikali akar 6 per akar 6. Berarti hasilnya 9 akar 12 per 6. Akar 12 ini kan sama dengan akar 4 kali 3, berarti dia 2 akar 3. 9 dikali 2 akar 3. 9 dikali 2 itu 18 akar 3, kemudian per 6. Nah, ini bisa disederhanakan. 1, ini 3. Berarti hasilnya 3 akar 3. Sekian pembahasan soal dimensi 3 pada hari ini. Semoga kita bisa membahas soal-soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.